Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Nah, di video sebelumnya aku kan membahas tentang 3 jalan atau jalur terangker di Indonesia. Iya kan? Kalau kalian belum nonton, boleh banget buat mampir ke sini dulu. Ternyata gak cuma itu loh guys, jalan-jalan terangker di Indonesia, melainkan masih banyak banget jalan-jalan angker lainnya. Makanya kali ini aku akan bahas sekali lagi jalanan terangker di Indonesia. Tapi sebelum aku membahasnya satu persatu, jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat buat konten untuk kalian. Now, let's get to the story. Oke, kita mulai video ini dengan Jalan Babakan Siliwangi atau Baksil. Memang kalau siang hari, jalanan ini tuh bisa dibilang lumayan ramai kendaraan yang lalu lalang. Namun pada saat malam hari, jangan tanya lagi deh ya guys, sedikit banget orang yang berani buat melewati jalan ini. Jalan ini tuh terkenal banget sama kisah boneka Uci. Cerita mistis hantu boneka ini muncul setelah kejadian tragis di jalan tersebut. Sekitar pada tahun 1980-an terjadi kecelakaan yang menimpa keluarga kecil. Konon saat hendak memarkirkan mobil mereka karena akan makan malam, tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah mobil yang melaju kencang dan tabrakan pun tak terelakkan. Tabrakan itu menyebabkan anak perempuan bernama Uci terlempar keluar dari mobil hingga ke bawah pohon yang berada di pinggir jalan Babakan Siliwangi ini. Keluarga itu pun dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, karena luka-luka parah mereka, akhirnya mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Nah, sebelum meninggal dunia, ada cerita bahwa kabarnya Uci menanyakan keberadaan boneka kesayangannya. Kata Uci, boneka Uci mana? Namun, belum sempat bertemu dengan boneka kesayangannya, Uci sudah meninggal terlebih dahulu. Dan anehnya, hingga saat ini, boneka Uci tidak pernah ditemukan. Makanya, sosok arwah si kecil Uci pun menjadi penasaran dan selalu mencari boneka kesayangannya. Konon penampakan sosok hantu boneka ini adalah sebagai pengingat bagi siapapun yang melintasi jalan Babakan Siliwangi agar mengurangi kecepatan kendaraan mereka. Karena kontur jalan yang memang agak sedikit naik dan menikung tajam sehingga terkadang pengendara tidak bisa melihat kondisi di depan setelah tikungan. Makanya rawan kecelakaan. Memang hantu boneka ini tuh tidak mengganggu pengendara yang lewat, namun tetap dirasa menyeramkan. Terlebih jalanannya tuh kan sepi, ditambah pohon-pohon besar yang ada di pinggir jalan yang sangat rindang ini. Bahkan di sisi satunya terdapat hutan kota yang kalau malam hari tuh nggak ada aktivitas warga sama sekali. Jadi di sini tuh sepi banget. Next, dari Siliwangi kita berpindah ke tol Cipularang atau Cikampek Purwakarta Padalarang. Kalian pasti banyak yang nebak nih, kalau misalkan tol Cipularang ini masuk ke list jalanan terangker se-Indonesia Raya versi Anchorpedia. Bahkan saking angkernya, jalan tol Cipularang ini sampai memiliki julukan jalur iblis. Nah, banyak banget cerita mistis yang ada di jalan tol Cipularang ini. Salah satunya ya tentang jalur iblis ini guys. Konon dulu pernah ada musisi asal Bandung yang melewati jalan ini bersama keluarganya. Keanehan mulai terjadi ketika mereka memasuki kilometer 64. Tiba-tiba saja salah seorang anggota keluarga mereka mencium bau darah. Lalu tiba-tiba istri dan anak dari musisi tersebut berteriak karena mereka melihat ada jalur kereta api di bagian kanan jalan. Padahal normalnya di jalur tersebut tidak pernah ada lintasan kereta api. Sepersekian detik setelah melewati jalur itu, musisi ini pun menyadari bahwa mobil mereka sudah berada
di jalur yang berlawanan arah. Beruntung tidak terjadi kecelakaan karena sang pengemudi bisa mengendalikan mobil mereka. Banyak juga yang mengaku kalau di saat mereka melewati tol ini di kilometer-kilometer tertentu, maka secara tiba-tiba mereka akan merasakan kantuk yang sangat-sangat luar biasa, bahkan tidak tertahankan. Dan itu bahaya banget ya guys, apalagi jalan tol itu kan kebanyakan mobil-mobil yang lewat berkecepatan tinggi. Nah, kalau ngantuk persekian detik aja, itu kan udah bahaya banget dan fatal banget akibatnya. Seperti kecelakaan yang dialami oleh pedangdut Saipul Jamil yang mengalami kecelakaan bersama istrinya Virginia Anggraini yang menyebabkan istrinya meninggal dunia di tempat. Oke, next, tanjakan pengantin, Garut, Jawa Barat. Pada awalnya, tanjakan ini tuh bernama Tanjakan Cisadaan. Namun pada tahun 2013, sebuah rombongan pengantin dari Jawa Tengah terlibat kecelakaan tunggal di sini. Meski ada yang luka parah, namun beruntungnya tidak ada korban jiwa sama sekali. Nah, sejak saat itulah mulai banyak pengantin-pengantin yang mengalami kecelakaan di sini, sehingga warga setempat mengubah namanya menjadi Tanjakan Penganten atau Tanjakan Pengantin. Nah, mitosnya, kalau ada pengantin yang lewat sini, mereka harus turun dan berjalan kaki. Nah, setelah melewati tanjakan ini, pengantin bisa langsung ditinggal. Gak dong, naik lagi dong ke mobil, masa ditinggal sih? Ini gimana sih yang bikin skrip? Ngawur. Nah, tanjakan dengan tingkat kemiringan 45 derajat ini berada di Jalan Raya Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, sekitar 50 km jaraknya dari pusat perkotaan Garut, Jawa Barat. Tanjakan sepanjang 700 meter ini memang kanan kirinya tuh tebing sama jurang, dan memang sebelum menanjak tuh jalannya lumayan menikung gitu. Jadi secara kontur jalanan tersebut memang lumayan berbahaya guys, dan rawan kecelakaan. Nah, itu dia tadi jalanan-jalanan terangker di Indonesia part 2. Kalau misalkan kalian masih belum puas nih sama apa yang aku bahas di video part kedua ini, boleh banget buat request part ketiganya di bawah. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.